Amir merupakan peserta didik kelas 11 di sebuah SMK otomotif. Pada awalnya, Amir memiliki cita-cita untuk menjadi insinyur pertama di keluarganya. Oleh karena itu, ia ingin masuk SMA dan meneruskan ke Fakultas Teknik di jenjang perkuliahan. Ternyata, Amir tidak diterima di SMA di daerahnya, sehingga memutuskan untuk masuk SMK otomotif. Saat ini, Amir merasa sangat bingung terhadap karir yang diinginkan. Namun, kondisi di sekolah Amir belum memiliki guru BK sehingga guru kelas berperan untuk membantu perencanaan karir Amir. Apakah ibu dan bapak memiliki peserta didik dengan kasus yang serupa? Pastinya, ibu dan bapak sangat ingin membantu peserta didik agar tetap bisa mengembangkan potensinya, walaupun jalur karir yang dituju berbeda dengan yang direncanakan, bukan? Mari kita simak percakapan Amir dan Pak Bahrudin sebagai guru kelas Amir. Amir, Bapak boleh bicara sebentar? Boleh Pak, ada apa? Amir, Bapak lihat belakangan ini kamu sedang tidak bersemangat di sekolah. Ada apa Amir? Nggak ada apa-apa Pak. Benar, kalau ada yang bisa Bapak bantu, Bapak bersedia bantu Mir. Kita bisa diskusikan bersama kalau kamu memang sudah siap cerita. Sebenarnya Pak, Amir merasa bingung di SMK. Menurut Amir, apa yang membuat bingung? Materi pelajarannya? Prakteknya? Bukan begitu Pak. Sebenarnya Amir pada awalnya ingin masuk SMA. Amir ingin masuk ke teknik di perkuliahan dan menjadi insinyur. Tapi karena nggak diterima di SMA, jadinya Amir memilih masuk ke SMK otomotif. Oh begitu. Bapak membayangkan Amir pasti rasanya kecewa ya saat itu. Sangat kecewa sih Pak, karena cita-cita Amir dari dulu untuk jadi insinyur pertama di keluarga. Lalu sekarang Amir di SMK otomotif, bingung arahnya mau kemana. Kalau saat itu, kenapa akhirnya Amir memutuskan masuk SMK otomotif? Karena Amir merasa paling relevan sih, setidaknya masih berkaitan dengan bidang teknik. Terus, setelah Amir pikir-pikir, Amir suka mengutak-atik motor di rumah. Jadi ya, Amir rasa otomotif cocok buat saat ini. Lalu, bagaimana perasaan Amir sejauh ini bersekolah di sini? Biasa aja sih Pak, sebenarnya pelajarannya seru-seru aja. Cuman ya itu, bingung pilihan karir dari SMK otomotif ini seperti apa. Oke, mungkin pertama-tama Bapak ingin mengajak kamu ngobrol dengan beberapa alumni dari sekolah ini yang melanjutkan ke universitas maupun yang sudah bekerja, supaya kamu lebih mendapatkan referensi mengenai pilihan karir yang dapat diambil. Tapi Amir gak kenal lulusan SMK sini Pak. Tidak apa-apa, Bapak kenal beberapa alumni. Nanti Bapak coba hubungi mereka dan Bapak berikan nomor kontaknya ke kamu. Baik Pak, Bapak akan mencoba menghubungi alumni di minggu ini ya. Setelah sudah Bapak hubungi nanti, Amir buat jadwal kapanpun mau ngobrol dengan alumni. Boleh Pak? Nah, dengan hasil diskusi kamu dengan para alumni, nanti Amir bisa ngobrol dengan Bapak ya. Baik Pak. Ibu dan bapak, itu merupakan contoh kasus dari peserta didik dengan kondisi jurusan tidak sesuai dengan harapan. Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang dapat ibu dan bapak lakukan ketika dihadapkan pada situasi ini. Pertama, beri kesempatan peserta didik untuk menceritakan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jika ada di antara peserta didik yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaannya secara lisan, pendidik memberikan alternatif lainnya seperti melalui tulisan atau dengan gambar. Kedua, ketika peserta didik sedang bercerita, dengarkan dengan seksama tanpa mencela dan cermati cerita peserta didik. Pendidik dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk membuka percakapan. Ketiga, minta peserta didik untuk bersama-sama memikirkan langkah yang dapat diambil untuk dapat melakukan eksplorasi kemungkinan karir. Jika peserta didik masih merasa bingung, pendidik dapat memberikan referensi kegiatan yang dapat dilakukan peserta didik untuk perencanaan karirnya. Referensi kegiatan dapat berupa mewawancarai narasumber, membaca referensi di media atau buku, maupun mengikuti berbagai aktivitas yang dapat menambah pengetahuan peserta didik mengenai pilihan karir. Keempat, ajak peserta didik untuk membuat perencanaan aksi dari aktivitas yang akan dilakukan untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keterampilan peserta didik.
Kelima, ajak peserta didik untuk membagikan hasil temuan mengenai pilihan karir yang dimiliki. Bentuknya dapat berupa laporan, lisan, ataupun bentuk lainnya sesuai minat peserta didik. Terakhir, jika peserta didik masih merasa kesulitan dalam melihat kemungkinan karir yang dapat diambil, pendidik dapat melakukan diskusi dengan peserta didik secara berkala untuk memfasilitasi pendidik dalam perencanaan karir. Tentunya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Namun, pada kasus tertentu, jika peserta didik dirasa sangat mengalami kesulitan belajar dan terlihat tidak bahagia pada pilihan jurusan yang diambil, Ibu dan Bapak dapat menyarankan peserta didik untuk mencoba masuk ke jurusan yang diinginkan di tahun berikutnya. Tentunya, hal ini dapat dilakukan setelah observasi terhadap peserta didik dan sesi konseling yang dilakukan. Ibu dan Bapak, melalui 6 tahapan yang telah dijelaskan, diharapkan pendidik dapat mengetahui langkah-langkah untuk membantu peserta didik memperkaya wawasan dan meningkatkan keterampilannya terkait karir yang diminati. Mari kita bantu peserta didik kita